Matahari mulai merunduk di ufuk barat, memancarkan cahaya keemasan yang menyinari lautan biru. Bayu berdiri di dek kapal pesiar yang megah, merasakan angin sepau-sepau yang membelai wajahnya. Ini adalah pengalaman pertama baginya berlayar di tengah lautan, dan ia merasa bersemangat sekaligus sedikit cemas. Hari ini, ia diundang untuk berlayar bersama keluarganya, termasuk ibu mertua tercintanya, Bu Lila. Bu Lila adalah sosok yang anggun dan bijaksana. Di usianya yang ke-50, ia masih terlihat menawan dengan senyuman hangat yang selalu menghiasi wajahnya. Bayu mengingat betapa ia terpesona saat pertama kali bertemu dengan Bu Lila di pernikahannya dengan putrinya, Sari. Ibu mertuanya itu memiliki aura yang membuat orang di sekitarnya merasa nyaman. Saat kapal mulai berlayar, Bayu melihat Bu Lila berdiri di sisi dek, memandangi lautan yang luas. Ia mengenakan gaun putih yang mengalir lembut, seolah-olah menyatu dengan keindahan alam di sekitarnya. Bayu merasa dorongan untuk mendekatinya, dan saat ia melangkah, Bu Lila menoleh dan tersenyum. "Bayu, ayo sini. Lihat betapa indahnya pemandangan ini," ajak Bu Lila dengan suara lembutnya. Bayu menghampiri Bu Lila dan berdiri di sampingnya. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati keindahan matahari terbenam yang memancarkan warna oranye dan merah di langit. Suara ombak yang berdebur menambah suasana tenang di antara mereka. "Ini adalah salah satu tempat favoritku," kata Bu Lila, memecah keheningan. "Aku sering datang ke sini saat ingin merenung." "Indah sekali, Bu Lila. Saya merasa beruntung bisa berada di sini bersama Anda," jawab Bayu, merasakan kehangatan dalam kata-katanya. Bu Lila menatap Bayu dengan penuh pengertian. "Kau tahu, Bayu, hidup ini penuh dengan perjalanan. Terkadang kita perlu berhenti sejenak dan menikmati setiap momen yang ada." Bayu mengangguk, meresapi kata-kata Bu Lila. Ia merasa terhubung dengan ibu mertuanya, seolah-olah ada jembatan emosional yang menghubungkan mereka. Dalam perjalanan hidupnya, Bayu sering merasa tertekan dengan berbagai tanggung jawab, dan saat ini, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Setelah beberapa saat menikmati pemandangan, Bu Lila mengajak Bayu untuk duduk di bangku yang terletak di dekat dek. Mereka berdua duduk bersebelahan, dan Bayu merasakan kehangatan dari kehadiran Bu Lila di sampingnya. "Ceritakan padaku tentang dirimu, Bayu. Apa yang kau impikan?" tanya Bu Lila, menatapnya dengan penuh perhatian. Bayu terdiam sejenak, merenungkan pertanyaannya. "Saya ingin menjadi suami yang baik untuk Sari dan membangun keluarga yang bahagia. Terkadang, saya merasa cemas apakah saya bisa memenuhi harapan itu." Bu Lila tersenyum lembut. "Setiap orang memiliki kekhawatiran, Bayu. Yang terpenting adalah niat dan usaha kita. Cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya." Mendengar kata-kata Bu Lila, Bayu merasa terinspirasi. Ia mulai bercerita tentang masa kecilnya, bagaimana ia tumbuh dalam keluarga sederhana, dan bagaimana ia berjuang untuk mencapai impiannya. Bu Lila mendengarkan dengan seksama, sesekali memberikan komentar yang membuat Bayu merasa dihargai. "Ketika aku masih muda, aku juga memiliki banyak impian," kata Bu Lila, mengenang masa lalu. "Aku ingin menjadi seorang penulis, tetapi hidup membawaku ke jalur yang berbeda. Namun, aku tidak pernah menyesali pilihan itu. Setiap pengalaman membentuk siapa kita saat ini." Bayu terpesona mendengar cerita Bu Lila. Ia bisa merasakan kedalaman emosi di balik setiap kata yang diucapkan. Dalam momen itu, ia menyadari bahwa Bu Lila bukan hanya seorang ibu mertua, tetapi juga seorang wanita yang memiliki kisah hidup yang kaya dan penuh makna. Saat malam mulai menjelang,
kapal berlayar lebih jauh ke tengah lautan. Suara musik lembut mulai mengalun dari dalam kapal, menambah suasana romantis di sekitar mereka. Bu Lila mengajak Bayu untuk berdansa, dan meskipun awalnya ragu, Bayu akhirnya setuju. Mereka berdiri di dek, dikelilingi oleh bintang-bintang yang berkilauan di langit malam. Bu Lila memegang tangan Bayu dengan lembut, dan mereka mulai bergerak mengikuti irama musik. Bayu merasakan detak jantungnya berdegup kencang, bukan karena canggung, tetapi karena keindahan momen itu. Rasakan irama musiknya, Bayu. Biarkan dirimu terbawa, kata Bu Lila, suaranya lembut dan menenangkan. Bayu menutup matanya sejenak, membiarkan dirinya terhanyut dalam momen itu. Ia merasakan kehangatan dari tangan Bu Lila, dan dalam pelukan itu, ia merasa aman dan diterima. Mereka bergerak perlahan, seolah-olah waktu berhenti sejenak untuk memberi mereka kesempatan menikmati kebersamaan ini. Setelah beberapa saat, mereka berhenti menari dan berdiri berhadapan. Bu Lila menatap Bayu dengan mata yang penuh kasih. Kau adalah sosok yang baik, Bayu. Aku yakin Sari beruntung memilikimu. Bayu merasa tersentuh oleh kata-kata Bu Lila. Ia tahu bahwa hubungan mereka bukan hanya sekadar hubungan antara menantu dan ibu mertua, tetapi juga sebuah persahabatan yang tulus. Dalam momen itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu menghargai dan menjaga hubungan ini. Saat malam semakin larut, mereka kembali duduk di bangku dek, menikmati angin malam yang sejuk. Bayu merasa tenang, seolah-olah semua beban di pundaknya menghilang. Ia menatap Bu Lila, yang kini terlihat lebih bersinar di bawah cahaya bulan. Terima kasih, Bu Lila, untuk malam yang indah ini. Saya merasa sangat beruntung bisa berbagi momen ini dengan Anda, ucap Bayu tulus. Bu Lila tersenyum, kita semua berhak merasakan kebahagiaan, Bayu. Jangan ragu untuk berbagi cerita dan perasaanmu. Aku akan selalu ada untukmu. Malam itu, di tengah lautan yang tenang, Bayu dan Bu Lila menciptakan kenangan yang akan selalu mereka ingat. Sebuah hubungan yang terjalin dalam kehangatan, pengertian, dan cinta, tanpa perlu kata-kata yang berlebihan. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan banyak momen indah yang menanti di depan. Malam semakin larut, dan kapal terus berlayar di tengah lautan yang tenang. Suara ombak yang berdebur lembut menjadi latar belakang yang menenangkan, sementara bintang-bintang berkilauan di langit malam menciptakan suasana magis. Bayu dan Bu Lila duduk di bangku dek, dikelilingi oleh keindahan malam yang menakjubkan. Setelah beberapa saat menikmati keheningan, Bu Lila memecah suasana. Bayu, aku ingin berbagi sesuatu yang mungkin bisa kau ambil sebagai pelajaran. Terkadang, kita perlu mengenang masa lalu untuk memahami diri kita yang sekarang. Bayu menatap Bu Lila dengan penuh perhatian. Tentu, Bu. Saya sangat ingin mendengarnya. Bu Lila menarik napas dalam-dalam, seolah-olah mengumpulkan semua kenangan yang ingin ia bagikan. Ketika aku masih muda, aku memiliki impian untuk menjadi seorang penulis. Aku suka menulis puisi dan cerita pendek. Namun, hidup membawaku ke jalur yang berbeda. Aku menikah muda dan menjadi ibu. Tanggung jawab itu membuatku harus mengesampingkan impianku. Bayu mendengarkan dengan seksama, merasakan kedalaman emosi di balik kata-kata Bu Lila. Apakah Anda pernah menyesal, Bu? Tentang impian yang tidak tercapai itu? Bu Lila tersenyum lembut, tetapi ada kerinduan di matanya. Tentu saja, ada saat-saat ketika aku merasa kehilangan. Namun, aku belajar bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, membentuk siapa kita. Aku menemukan kebahagiaan dalam keluargaku,
dalam melihat anak-anakku tumbuh dan menemukan jalan mereka sendiri. Bayu merasa terinspirasi oleh pandangan Bu Lila. Ia menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi setiap langkah yang diambil memiliki makna tersendiri. Saya rasa Anda adalah contoh yang baik tentang bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, Bu. Terima kasih, Bayu. Namun, aku juga ingin kau tahu bahwa tidak ada kata terlambat untuk mengejar impian. Selama kita masih bernapas, kita selalu memiliki kesempatan untuk mencoba lagi, jawab Bu Lila, matanya berbinar dengan semangat. Mendengar kata-kata itu, Bayu merasa semangatnya terbangkitkan. Ia mulai menceritakan impiannya untuk menjadi seorang penulis, meskipun ia belum pernah berani untuk mengejarnya secara serius. Saya selalu ingin menulis, Bu. Namun, saya merasa tidak memiliki bakat yang cukup. Terkadang, saya merasa ragu untuk memulai. Bu Lila menatapnya dengan penuh pengertian. Setiap penulis yang hebat pernah merasakan keraguan, Bayu. Yang terpenting adalah berani untuk memulai. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu. Tulis saja, tanpa memikirkan hasilnya. Suatu hari, kau akan menemukan suaramu sendiri. Bayu merasa tergerak oleh dorongan Bu Lila. Ia mulai membayangkan dirinya menulis cerita-cerita yang terinspirasi dari pengalaman hidupnya, dari perjalanan yang ia lalui bersama Sari dan keluarganya. Saya akan mencoba, Bu. Saya akan mulai menulis. Bagus. Aku akan mendukungmu. Jika kau butuh seseorang untuk membaca karyamu, aku akan dengan senang hati melakukannya, kata Bu Lila, senyumnya semakin lebar. Malam semakin larut, dan suasana di dek kapal semakin intim. Bayu dan Bu Lila melanjutkan percakapan mereka, berbagi cerita tentang kehidupan, cinta, dan harapan. Mereka berbicara tentang masa lalu, tentang kesedihan dan kebahagiaan yang pernah mereka alami. Ketika Sari lahir, aku merasa hidupku berubah sepenuhnya, kata Bu Lila, mengenang. Aku merasa memiliki tanggung jawab yang besar untuk membesarkannya dengan baik. Setiap malam, aku akan membacakan cerita untuknya sebelum tidur. Itu adalah momen-momen yang sangat berharga bagiku. Bayu tersenyum mendengar cerita itu. Sari sering bercerita tentang betapa menyenangkannya saat Anda membacakan cerita untuknya. Dia sangat mencintai buku dan selalu ingin tahu lebih banyak. Buku adalah jendela dunia, Bayu. Melalui buku, kita bisa menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi dan mengalami kehidupan yang berbeda, jawab Bu Lila, matanya berbinar penuh semangat. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati keindahan malam dan suara ombak yang menenangkan. Bayu merasa semakin dekat dengan Bu Lila, seolah-olah mereka telah membangun ikatan yang lebih dalam. Dalam momen itu, ia menyadari betapa berartinya hubungan ini baginya. Bu, saya ingin tahu lebih banyak tentang Anda. Apa yang membuat Anda bahagia? Tanya Bayu, ingin menggali lebih dalam tentang sosok ibu mertuanya. Bu Lila tersenyum, seolah-olah merenungkan pertanyaannya. Kebahagiaanku datang dari melihat anak-anakku tumbuh dan menemukan jalan mereka sendiri. Melihat Sari dan kau bersama, aku merasa bahagia. Aku ingin kalian berdua menemukan kebahagiaan dalam hidup. Bayu merasa tersentuh oleh pernyataan Bu Lila. Ia tahu bahwa ibu mertuanya sangat mencintai keluarganya. Kami akan berusaha, Bu. Saya berjanji untuk selalu menjaga Sari dan membuatnya bahagia. Dan itu sudah cukup bagiku, Bayu. Cinta dan perhatianmu adalah hal terpenting, jawab Bu Lila, menatap Bayu dengan penuh kasih. Saat malam semakin larut,
Bayu dan Bu Lila melanjutkan percakapan mereka, berbagi cerita dan tawa. Mereka berbicara tentang impian, harapan, dan masa depan. Bayu merasa seolah-olah ia telah menemukan seorang teman sejati dalam Bu Lila, seseorang yang bisa ia percayai dan berbagi segala hal. Ketika kapal berlayar lebih jauh, Bayu merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia tahu bahwa hubungan ini akan menjadi bagian penting dalam hidupnya. Dalam pelukan Bu Lila, ia merasa diterima dan dihargai, dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Malam itu, di tengah lautan yang tenang, Bayu dan Bu Lila menciptakan kenangan yang akan selalu mereka ingat. Sebuah hubungan yang terjalin dalam kehangatan, pengertian, dan cinta, tanpa perlu kata-kata yang berlebihan. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan banyak momen indah yang menanti di depan. Saat Bayu menatap Bu Lila, ia merasa bersyukur atas kesempatan ini. Ia tahu bahwa ia tidak hanya mendapatkan seorang ibu mertua, tetapi juga seorang sahabat yang akan selalu ada untuknya. Dalam hati, ia berjanji untuk menjaga hubungan ini dan menghargai setiap momen yang mereka miliki bersama. Malam semakin larut, dan suasana di atas kapal semakin intim. Bayu dan Bu Lila masih duduk di dek, dikelilingi oleh bintang-bintang yang berkilauan di langit malam. Suara ombak yang berdebur lembut menjadi latar belakang yang menenangkan, menciptakan suasana yang sempurna untuk melanjutkan percakapan mereka. Setelah berbagi cerita dan kenangan, Bayu merasa seolah-olah ia telah mengenal Bu Lila lebih dalam. Ia merasakan kedekatan yang tidak hanya sebagai menantu dan ibu mertua, tetapi juga sebagai dua jiwa yang saling memahami. Dalam momen itu, Bayu merasa terinspirasi untuk berbagi lebih banyak tentang dirinya. Bu, saya ingin tahu lebih banyak tentang cinta pertama Anda. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Tanya Bayu, ingin menggali lebih dalam tentang pengalaman hidup Bu Lila. Bu Lila tersenyum, matanya berbinar saat mengenang masa lalu. Cinta pertamaku adalah seorang pemuda bernama Arman. Kami bertemu di sekolah menengah. Dia adalah sosok yang penuh semangat dan selalu membuatku tertawa. Kami sering menghabiskan waktu bersama, berbagi mimpi dan harapan. Bayu mendengarkan dengan seksama, merasakan kehangatan dalam cerita Bu Lila. Apa yang terjadi dengan Arman? Tanyanya, penasaran. Sayangnya, kami harus berpisah ketika aku melanjutkan pendidikan ke kota lain. Dia memilih untuk tetap di kampung halaman dan mengejar impiannya. Meskipun kami berusaha untuk tetap berhubungan, akhirnya kami kehilangan kontak. Namun, kenangan bersamanya selalu terukir dalam hatiku, jawab Bu Lila, suaranya lembut namun penuh emosi. Bayu merasakan kesedihan dalam cerita Bu Lila. Itu pasti sulit, Bu. Namun, saya percaya bahwa setiap pengalaman mengajarkan kita sesuatu yang berharga. Benar, Bayu. Setiap cinta, baik yang bertahan maupun yang hilang, mengajarkan kita tentang diri kita sendiri dan apa yang kita inginkan dalam hidup. Aku belajar untuk menghargai setiap momen dan tidak takut untuk mencintai lagi, kata Bu Lila, menatap Bayu dengan penuh pengertian. Mendengar kata-kata itu, Bayu merasa terinspirasi. Ia menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang memberi dan menerima. Saya berharap bisa belajar dari pengalaman Anda, Bu. Saya ingin menjadi suami yang baik untuk Sari dan menciptakan kenangan indah bersama. Bu Lila tersenyum, kau sudah berada di jalur yang benar, Bayu. Cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Yang terpenting adalah komunikasi dan saling pengertian. Malam semakin larut, dan suasana di dek kapal semakin tenang. Bayu dan Bu Lila melanjutkan percakapan mereka,
berbagi cerita tentang harapan dan impian. Bayu merasa semakin dekat dengan Bu Lila, seolah-olah mereka telah membangun ikatan yang lebih dalam. "Bu, saya ingin tahu, apa harapan terbesar Anda untuk Sari?" tanya Bayu, ingin memahami lebih jauh tentang harapan Bu Lila untuk putrinya. "Harapanku untuk Sari adalah agar dia menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Aku ingin dia mengejar impiannya dan tidak takut untuk mengambil risiko. Aku ingin dia tahu bahwa dia selalu didukung, tidak peduli apapun yang terjadi," jawab Bu Lila, suaranya penuh kasih. Bayu merasa terharu mendengar pernyataan Bu Lila. Ia tahu bahwa ibu mertuanya sangat mencintai putrinya dan ingin yang terbaik untuknya. "Saya berjanji untuk selalu mendukung Sari dan membantunya mencapai impiannya, Bu. Dan itu sudah cukup bagiku, Bayu. Cinta dan perhatianmu adalah hal terpenting," kata Bu Lila, menatap Bayu dengan penuh kasih. Saat mereka berbicara, Bayu merasakan kehangatan yang mendalam. Ia tahu bahwa hubungan ini bukan hanya sekadar hubungan antara menantu dan ibu mertua, tetapi juga sebuah persahabatan yang tulus. Dalam momen itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu menghargai dan menjaga hubungan ini. Setelah beberapa saat, Bu Lila mengajak Bayu untuk berjalan-jalan di sepanjang dek kapal. Mereka berdua melangkah perlahan, menikmati angin malam yang sejuk. Bayu merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. "Bayu, terkadang kita perlu meluangkan waktu untuk diri sendiri. Dalam kesibukan hidup, kita sering lupa untuk berhenti sejenak dan menikmati keindahan di sekitar kita," kata Bu Lila sambil menatap lautan yang tenang. "Benar, Bu. Saya sering terjebak dalam rutinitas dan lupa untuk menikmati momen-momen kecil. Malam ini adalah pengingat yang baik bagi saya," jawab Bayu, merasakan kedamaian dalam hatinya. Mereka berhenti sejenak di sisi kapal, memandangi lautan yang luas. Bayu merasa terpesona oleh keindahan malam. "Bu, saya ingin mengabadikan momen ini. Bolehkah saya mengambil foto kita berdua?" tanya Bayu, mengeluarkan ponselnya. "Dengan senang hati, Bayu," jawab Bu Lila, tersenyum lebar. Bayu mengarahkan kameranya ke arah mereka berdua, dan dalam sekejap, suara klik terdengar. Mereka berdua tertawa, merasakan kebahagiaan dalam momen sederhana itu. "Ini akan menjadi kenangan yang indah," kata Bayu, melihat hasil foto tersebut. Setelah mengambil beberapa foto, mereka kembali duduk di bangku dek. Bayu merasakan kehangatan dari kehadiran Bu Lila di sampingnya. Dalam momen itu, ia merasa seolah-olah mereka telah membangun ikatan yang lebih dalam, sebuah persahabatan yang akan bertahan selamanya. "Bayu, terima kasih telah menghabiskan waktu bersamaku malam ini. Aku merasa sangat beruntung memiliki menantu sepertimu," kata Bu Lila, menatapnya dengan penuh kasih. "Terima kasih, Bu. Saya juga merasa beruntung bisa berbagi momen ini dengan Anda. Anda adalah sosok yang luar biasa," jawab Bayu, merasakan kehangatan dalam hatinya. Saat malam semakin larut, mereka berdua terdiam sejenak, menikmati keindahan malam dan suara ombak yang menenangkan. Bayu merasa tenang, seolah-olah semua beban di pundaknya menghilang. Ia menatap Bu Lila, yang kini terlihat lebih bersinar di bawah cahaya bulan. "Bu, saya ingin berjanji untuk selalu menjaga hubungan ini. Saya akan selalu ada untuk Sari dan untuk Anda," ucap Bayu tulus. Bu Lila tersenyum, "Dan aku akan selalu ada untukmu, Bayu. Kita adalah keluarga, dan keluarga selalu saling mendukung." Mendengar kata-kata itu, Bayu merasa terharu. Ia tahu bahwa hubungan ini akan menjadi bagian penting dalam hidupnya. Dalam pelukan Bu Lila,
Ia merasa diterima dan dihargai, dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Saat kapal berlayar lebih jauh, Bayu dan Bu Lila menciptakan kenangan yang akan selalu mereka ingat. Sebuah hubungan yang terjalin dalam kehangatan, pengertian, dan cinta, tanpa perlu kata-kata yang berlebihan. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan banyak momen indah yang menanti di depan. Ketika kapal mulai mendekati pelabuhan, Bayu dan Bu Lila berdiri di sisi dek, memandangi cahaya lampu pelabuhan yang mulai terlihat. Bayu merasakan harapan dan kebahagiaan dalam hatinya. Ia tahu bahwa malam ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan, sebuah awal dari hubungan yang lebih dalam dengan ibu mertuanya. Terima kasih untuk malam yang indah ini, Bu Lila. Saya akan selalu mengingatnya, kata Bayu, menatap Bu Lila dengan penuh rasa syukur. Dan aku juga, Bayu. Mari kita terus menciptakan kenangan indah bersama, jawab Bu Lila, senyumnya penuh kehangatan. Saat kapal berlabuh, Bayu dan Bu Lila melangkah turun dengan hati yang penuh. Mereka tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan banyak momen indah yang akan mereka ciptakan bersama di masa depan. Dalam hati, Bayu berjanji untuk selalu menghargai hubungan ini dan menjaga kehangatan yang telah terjalin antara mereka.